Teman-teman Smart Astro semua, ketemu saya lagi pada part tentang astrologi, langit, bumi, dan manusia. Pada kali ini saya mau mengenalkan 5 macam jenis astrologi yang ada di dunia. Pertama adalah dari Nusantara Indonesia, Cina, India, Sumeria, dan Western astrologi. Nah, kelima astrologi semestinya inilah diambil dari pergerakan langit, bumi, dan manusia. Jadi manusia berpikir, manusia mencoba memetakan apa yang terjadi sehingga lahirlah 5 macam astrologi tersebut. Dan astrologi yang paling banyak berperan pada kehidupan manusia adalah dari Cina, India, dan Sumeria. Oke, nah dari mana penyebaran astrologi itu? Semestinya penyebaran astrologi ini kalau kita jeli, ini dari zaman es, dari sejak zaman es, bahwa Indonesia mungkin dikenal sebagai titik awal penyebaran tersebut waktu zaman es, bahwa Indonesia dulu adalah satu benua yang luar biasa besarnya. Ini kalau teman-teman mengikuti waktu zaman Lemuria atau zaman Atlantis, ya. Nah, dengan zaman es, akhirnya semua kabur menyelamatkan diri. Nah, kabur menyelamatkan diri itu sebagian adalah ke Cina, India, Sumeria, Afrika, dan Amazon. Semuanya ini semuanya ini kira-kira terjadi sekitar 4.000-5.000 tahun yang lalu. 4.000-5.000 tahun yang lalu ya, semua mempunyai data-data yang didapat lebih kurang sama. Justru kita bisa berpikir bahwa kemungkinan ini adalah sejak dari zaman es, begitu teman-teman. Nah, penyebaran astrologi ini semestinya dari 3 negara yang benar-benar berkembang, yaitu Cina, India, dan Sumeria. Sumeria itu ya akhirnya sekarang ini menjadi Timur Tengah, Eropa, dan segala macam. Dari situ astrologi berkembang. Tapi dari semua astrologi ini, hanya Cina yang membuat atau mengkompil menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan dari yang Cina ini yang disebut adalah Five Art atau 5 macam seni, yang disebut adalah San Yi Pu Xiang Su, ya. Sementara astrologi dari yang lain walaupun ada gitu loh, tapi bangsa-bangsanya mereka tidak terlalu mengembangkan dengan serius, tidak mengkompil menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Sementara Cina mengkompil dengan baik. Nah, ini adalah gambar tentang 5 macam astrologi itu, ya. Misalnya ngomong dari Nusantara kita. Nusantara ini yang mungkin menurut saya adalah awal dari astrologi waktu zaman Atlantis Lemurian. Nah, sampai sekarang di Nusantara ini ada astrologi Sunda, Jawa, Melayu. Kita dari Sabang sampai Merauke penuh jejak-jejak astrologi dari leluhur ini. Cuman sayangnya jejak-jejak ini semakin lama semakin punah karena tidak ada yang tertarik, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, Cina begitu luar biasa. Mereka mengembangkan astrologi ini yang namanya I Ching, Cimentuncia, Cewei Tosu, Pace, dan lain-lain. Hal yang sama juga dilakukan oleh India. Jadi India banyak banget universitas-universitas yang serius mempelajari astrologi. Sementara dari Sumeria banyak turunan dari tarot, kabala, mereka bermain di evokasi, ya. Sementara kalau di Western itu semestinya semua datang dari Sumeria. Jadi Western astrologi sendiri itu disebut paling muda. Dan semua itu adalah kembangan dari Sumeria, dari negara timur. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, teman-teman dari Cina, mereka benar-benar melakukan riset serius banget. Makanya artnya mereka ini disebut San Yi Pu Xiang Su. Nah, teman-teman boleh melihat, San itu adalah gunung, I adalah pengobatan, Pu adalah meramal, Siang ada ngomong permukaan, dan Su adalah magical calculation. Nah, semua ini Five Art atau San Yi Pu Xiang Su ini, suka atau tidak suka, harus dipelajari oleh setiap manusia. Untuk
apa? Supaya kita bisa selaras dengan alam. Jadi di dalam praktek saya coba menggabungkan beberapa astrologi ini dari segala sudut pandang astrologi untuk mendapatkan satu jawaban yang paling tepat atau mendekati supaya manusia bisa sukses di dalam kehidupan ini. Jadi kita coba belajar memetakan ini seperti orang buta untuk melihat gajah. Makanya saya coba memetakan begitu banyak astrologi-astrologi untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, begitu banyaknya astrologi ini semestinya semuanya datang dari mana? Ya tetap aja bahwa manusia berada di antara langit dan bumi. Kita selalu berada di antara langit dan bumi. Jadi manusia itu terjepit antara langit dan bumi. Kita belajar melihat langit, itulah kita mengenal astrologi. Kita belajar mengenal Feng Shui, itulah tentang bumi. Nah, manusia berada di tengah-tengah. Pada saat manusia bisa melatih dirinya sendiri dengan Five Art atau San I Pusyang Su ini, makanya manusia bisa menjadi sukses. Ya, nah teman-teman mengerti tentang perubahan langit, mengerti tentang apa pola-pola bumi, inilah yang dipelajari oleh astrologi dengan tujuan apa? Supaya kita bisa selaras dengan alam. Pada saat kita selaras dengan alam, maka ya hidup kita akan jauh lebih bahagia, hidup kita akan jauh daripada stres. Oke, teman-teman, inilah part 4 daripada Langit Bumi Manusia. Buat teman-teman yang tertarik, silakan like, share, and subscribe channel saya, dan monggo untuk membagikan kepada teman-teman yang membutuhkannya. Juga teman-teman boleh ikut di grup saya untuk membahas lebih jauh. Jadi kalau mau yang minta baca gratis ada, yang berbayar ada, banyak kok gitu loh. Silakan mampir di grup saya teman-teman. Oke, nanti saya akan bawakan lagi tips-tips atau info-info yang menarik, edukasi yang menarik untuk astrologi. Terima kasih.